Setuju, Ndre? Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran yang memimpin negeri ini, Ndre, gue yakin pendidikan Indonesia makin maju. Jelas. Anak cucu kita bisa sekolah tinggi. Betul. Apalagi dikasih gizi yang baik secara gratis. Nah, cakep tuh. Jadi enak ya kan? Enak. Bisa Anak sekolah cucu tinggi. kita, biasanya si Perdi sekolahnya 2 tingkat. Ini 40 tingkat, Ndre. Tinggi. Bukan sekolah di gedung yang tinggi, maksudnya ilmunya jadi tinggi. Oh, pendidikannya. Pendidikannya. Saya kirain kelasnya dinaikin. Bukan. Oke, kalau begitu langsung saja. From Solo to Indonesia. Please welcome Gibran Raka Buming Raka. Mas, itu mas, maaf, podiumnya di sana mas. Mas, podiumnya di sana. Oh, Malah enggak. dagang. Kita tanya Le. Kan tadi maksudnya Mas Gibran di podium tiba-tiba ke sini mau bawa apa nih mas? Harusnya di sana, Mas. Iya. Ini saya bawa sesuatu, Oke. sebuah gagasan yang konkret. Bukan sebuah teori atau retorika. Ini saya mau mengenalkan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita. Mas Gibran luar biasa ya. Iya. Beliau ini nggak banyak bicara, tapi Iya. langsung kerja. Iya. Dan Kerjanya akan nyata. bagikan makan gratis dan susu. Betul sekali. Tapi mungkin Mas Gibran nggak tahu. Kenapa? Kalau minum susu itu katanya nggak boleh sama ikan nila, Mas. Kenapa emang? Kenapa itu? Karena katanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Rusak susu sebelah. Mana ada rusak susu sebelah? Rusak susu sebelah nggak? Nah itu maksudnya. Susu siapa yang sebelah Iya, iya. rusak? Iya. Apa benar itu Mas Gibran? Apa benar yang dikatakan Sule itu? Itu kan istilah, Dek. Lucu ya? Itu pepatah. Oh iya, iya. Pepatah. Iya, iya, iya. Mas Gibran, Iya. ini sekarang kan banyak kita mendengar nih, ada segelintir orang yang menyinyirin program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira respon Mas Gibran untuk menjawab nyinyiran-nyinyiran itu bagaimana Nah, Mas? bagaimana? Ya ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Tapi ngomong-ngomong ini makanannya boleh dicoba, Mas? Boleh, boleh, boleh. Boleh, Mas, kita coba ya, langsung. Ayo. Saya dari Jumat belum Iya. makan. Lama banget loh. Iya, maklum, Rek. Ah, ada plastiknya. Ada plastiknya. Buka dulu. Makanya lu harus, Nggak lu kelihatan. harus dukung Pak Prabowo biar lu sekolah tinggi. Makasih Mas Gibran. Ada plastik dikenyot. Gue udah nggak tahan, habis ngeliat susu pengennya ngenyot aja gitu. Seruput. Waduh, Le, enak banget, Le. Hah? Enak banget, Mas. Tapi ikan nilanya mana? Gak ada kan? Itu kan pepatah Oh, iya. tadi, Pak. Coba makan dulu, Sal. Boleh coba, Mas? Bukain dong. Ini calon wapres, Iya, suruh maaf, lagi. Maaf, saya kan tahu orangnya enak gitu loh. Iya, iya, iya. Lu yang bukain dong. Nah, dikit aja. Udah nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Ya. Ya. Lu jangan dikuak sama nasinya. Nah, dikit aja ini. Ini kan buat makan siang. Ini dagingnya Berasa gimana? berasa empuk. Ya, pokoknya jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Saya taruh ya, Mas. Enak. Ini enak. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kali ini kita melihat cuplikan video sangat menarik. Namun di sini disampaikan para netizen bahwasanya mana janji lapangan kerja, apa itu retorika. Anak ini sudah belajar sama bapaknya, sekarang sudah sangat pintar dan pandai dalam berbohong. Kami nggak butuh makan gratis karena kalau soal makan kami di rumah udah berlebih-lebih, tapi yang kami butuhkan supaya kami menepati janjimu tentang lowongan kerja. Nah,
Wapres hanya omong-omong saja, udah muak dan bosan melihat Gibran ngomong-ngomong. Cuman omong-omong doang, banyak bicara tapi tidak ada bukti, alias tong kosong nyaring bunyinya. Sampai sekarang masih retorika para-para dan pelongo-pelongo asam sulfat. Dunia panggung sandiwara, mana ada malunya jadi wakil presiden. Dapat dari bapaknya, nggak punya kemampuan, masih aja mau jadi penjabat. Ditawarin sekolah gratis malah pilih makan gratis. Sekolah doang setinggi langit, kalah ame orang-orang yang nggak lulus SD. Makan siang gratis nggak penting, yang terpenting janji 19 juta lapangan kerja mana. Program makan gratis merendahkan martabat rakyat Indonesia, kayak orang tuanya nggak bisa kasih makan. Nah, kalaupun ada yang kekurangan makan, mereka akan memilih bekerja untuk makan anaknya ketimbang menerima makanan gratis. Kalau wakil bicaranya elit dikit, itu mah biasa. Kebohongan suatu saat akan menghancurkan seluruh keluarga. Si pelakunya sendiri penipu, selalu ingin menjadi yang tertinggi sekalipun nunggu kita Rocky Gerung. Ya sedih banget, gue tolong akhiratnya yang kelak. Nah, Anda sendiri tidak sehat gimana mau sehat orang lain? Bagaimana bisa sehat makanan gratis 1 kali 1 tahun? Sedangkan Fufu Fafa kerjanya dicarikan oleh Mulyono. Semangat bocah Fufu Fafa, jangan ngomong doang, buktikan dong janji-janji yang sudah mengatakannya. Setuju diturunkan ya. Allah, si Gibran mampu menciptakan labker, dia sendiri dicarikan kerjasama bapaknya dari tukang martabak jadi wapres. Gimana ceritanya? Emang 200 juta rakyat nggak ada di yang intelektual, speak up, integritas, speaking publik yang jelas memenuhi syarat, tamatan SMP, memimpin. Nah, makanan siang gratis model 8.000 mana ada gizinya. Gak nyangkanya punya wapres abal-abal gini, nggak ada yang bisa dibanggakan. Emang nggak ada yang lain. Bapak anak sama saja nggak pernah tepatkan janji, omong-omong doang. Meningkat apalagi mau makanan gratis, pembohong. Nah, kebohongan apalagi yang dimainkan? Hati-hati, nanti Bapak korup dalam pelaksanaan makanan siang gratis. Makanya orang pemimpin itu harus memiliki kemampuan yang memadai pandangan luas. Kalau janji harus ditepati. Coba buka Fufu Fafa Papa, terus hubungkan 19 juta lapangan pekerjaan. Kita cuman dibohongin satu keluarga dari Solo, muak sudah lihat keluarga Mulyono. Hanya program makan gratis terus yang digemborkan wakil presiden yang aneh seperti orang yang sakit jiwa. Katanya 19 juta lapangan kerja, kenyataan PHK ditempatkan dan mulai jualan skin care. Kata Gerung mah apa Gibran nggak butuh makan siang gratis, lebih baik pendidikan saja yang gratis. Para artis sekolah doang setinggi langit tapi nggak pede becus memilih pemimpin negeri ini. Sudah tahu si Gibran kerjaan aja dicariin ame bapaknya, moral dan etika politiknya juga dilabraknya, di gaya bicaranya, pidatonya juga seperti orang yang jauh dari kata cerdas, malah didukung. Lowongan kerja yang kau janjikan mana? Untuk diri sendiri aja dicariin bapak, suara tepuk tangan tapi gerakannya nggak ada, pasti bohong lagi. Nggak habis pikir ya orang macam gitu. Kok ngurus negara sebesar ini? Apa jadinya? Sudah kurang lebih 8 bulan, mana lapangan kerja yang disanggupkan? Belum ada titik-titik permulaan dimulai malah PHK membludak. Sama dengan apa The Bruce Prabowo, tolong perhatiin. Pengangguran berseliwiran sana sini, keburu seneng dijanji Gibran mana? Rakyat betul lapangan kerja, bukan butuh makan gratis. Di rumah kami ada makanan Pak Wapres yang janji waktu kampanye untuk benar-benar harus ditepatkan janjinya. Nah, 19 juta lapangan ada di mana? Anak-anak cucu kita butuh kerjaan, bukan makanan gratis. Punya Wapres memalukan, nggak punya gagasan blas. Lebih baik buktikan mana janji lapangan kerja buat rakyat Indonesia biar kedepannya nggak kekurangan. Apa enaknya makan disuapin pemerintah? Cukup buktikan lapangan pekerjaan saja biar rakyat Indonesia bisa bekerja sendiri.
Pembohongan kelihatan sekali, mana janji 19 juta pekerjaan, pengangguran makin banyak. Tetap tidak disuka rakyat, terutama dari rakyat yang cerdas, tahu diri sajalah tidak pantas. Nah, janji 19 juta lowongan kerja tapi bohong, Fufu Fafa saja dicarikan pekerjaan bapaknya. Alangkah baiknya anggaran makanan gratis disalurkan untuk kesejahteraan guru kontrak. Soal makan sejak zaman Pak Harto sampai kini umumnya rakyat tidak kurang makan. Nah, apa yang dibanggakan punya wapres yang nggak ada prestasinya? Mana janjimu buka lapangan kerja untuk rakyat? Janji adalah hutang SMP mati bisa ditagih terus. Nyatanya saya nggak pernah dapat bantuan apapun selama 10 tahun bro. Makan gratis untuk anak sekolah, tapi anggota DPR MPR buat apa kalau nggak menciptakan kerja? Ya sangat diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, lapangan pekerjaan supaya pengangguran tidak hafal lagi di negara yang subur dan makmur ini. Pelongo-pelongo memalukan sekali sampai malu sendiri lihatnya. Gibran memenang pemilu, yang kalah pemilu tidak boleh jadi wapres. Nah, Jokowi dan Gibran mana saja pembohong. Seharusnya anaknya dapat makan gratis dan orang tuanya dapat pekerjaan kapanpun. 19 juta lapangan kerja diwujudkan. Ingat, periode bapak berdua tinggal 4 tahun lagi, hampir setahun lewat, belum nampak terbuka lapangan kerja minimal 3,8 juta per tahun. Jokowi sama anaknya Gibran tuh mereka sama-sama berbohong sampai sekarang pun nggak satu pun yang benar, tapi hanya cara mereka ingin menguasai kekuasaan di negara kita Indonesia ini. Jadi namanya iblis tidak akan jujur, sekali bohong tetap berbohong. Terima kasih, berdirilah di atas yang terbaik. Jangan contoh yang lain. Gila bangsa lain masuk jurang, ikutlah dengarlah suara perintah keputusan masyarakat ingin itu jadi. Berdirilah di atas kakimu sendiri, berharaplah gerakan yang dilakukannya. Nah, MBG sampai hari ini tidak pernah akan lancar, cuman omong-omong doang biar kelihatan bisa memberikan sambutan, padahal manol semua yang dibicarakan. Gibran, janjimu mana yang 19 juta? Lapangan pekerjaan tuh lihat makin banyak PHK. Nah, kumpulkan semua video yang nggak pernah berbohong di depan umum saat ini sudah bulan ya 02 Bapak Prabowo Gibran adalah kehendak Allah yang mengangkat derajat lewat tangan rakyat. Bohong kayak bapaknya 11, 12, 19 juta lowongan kerja mana saja yang dikatakan Gibran ini. Ya oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.